Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasonur Falza dengan NIM 2511021010 dari kelas 1B D4 ingin mempresentasikan makalah riba saya mengenai hukum menerima hadiah dari hasil undian bank. Sebelum masuk pada topik yang akan kita bahas, penting sekali kita mengetahui apa itu pengertian dari riba. Riba adalah sebuah ketentuan nilai tambahan dengan melebihkan jumlah nominal pinjaman saat dilakukannya pelunasan. Namun secara umum, riba adalah penambahan terhadap hutang, yang artinya setiap penambahan pada hutang, baik kualitas maupun kuantitas, baik banyak maupun sedikit, adalah termasuk riba yang diharamkan. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29. Arti dari surat An-Nisa ayat 29 tersebut adalah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil atau tidak benar, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Makna dengan jalan yang batil dalam ayat tersebut adalah yaitu pengambilan tambahan dari modal pokok tanpa adanya imbalan pengganti atau kompensasi yang dibenarkan oleh hukum syariat. Dasar hukum riba selain terdapat pada surat An-Nisa ayat 29, juga terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 276, surat Al-Baqarah ayat 278, dan surat An-Nisa ayat 161. Langsung saja masuk kepada materi, yaitu hukum menerima hadiah dari hasil undian bank. Sebagian bank konvensional memberikan hadiah kepada pemilik rekening secara acak melalui undian. Bagaimanakah hukumnya? Telah dijelaskan sebelumnya bahwa membuka rekening di bank hukumnya haram, namun dibolehkan dalam kondisi yang sangat dibutuhkan. Dan bagaimana secara kebetulan pemilik rekening ini mendapatkan hadiah undian dari bank? Apakah hadiah tersebut bisa dikatakan halal? Perlu diketahui, akad menabung di bank dalam tinjauan fikih dan akad peminjaman, di mana hakikatnya pemilik rekening sebagai pemberi pinjaman dan bank sebagai penerima pinjaman. Dengan demikian, bolehkah menerima hadiah dari orang yang memberi pinjaman? Para ulama berpendapat tentang hal ini. Pada pendapat pertama, sebagian ulama membolehkan menerima hadiah dari orang yang menerima pinjaman. Pendapat ini merupakan dari mazhab Syafi'i. Dalil pendapat ini, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima hadiah. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menerima hadiah dan beliau juga selalu membalas orang yang memberikan hadiah. Hadis riwayat Bukhari. Dalil ini tidak kuat karena terdapat larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak menerima hadiah dari seseorang yang diberikan pinjaman. Maka maksud hadis di atas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima hadiah kecuali dari orang yang ia berikan pinjaman. Pada pendapat kedua, tidak boleh pemberi pinjaman uang menerima hadiah dari peminjam. Pendapat ini merupakan mazhab Maliki dan Hambali karena merupakan celah untuk menghalalkan riba. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seseorang di antaramu memberikan pinjaman, lalu yang memberi pinjaman memberikan hadiah kepadamu atau memintamu untuk menaiki kendaraannya, maka janganlah engkau menaikinya dan jangan terima hadiahnya, kecuali pemberi hadiah tersebut telah berlangsung antaramu dengannya sebelum engkau memberikan ia pinjaman. Hadis riwayat Ibnu Majah. Derajat hadis ini dinyatakan hasan oleh Imam Syaiuti. Dan juga ada beberapa astar dari para sahabat Nabi yang melarang menerima hadiah dari seseorang yang diberikan pinjaman. Ia berkata, seseorang bertanya kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, aku memberikan pinjaman uang kepada seseorang, lalu ia memberiku hadiah. Ibnu Umar menjawab, kembalikan hadiahnya atau beri dia uang
senilai hadiah tersebut, atau potong uang pinjaman sesuai dengan hadiah tersebut. Hadis riwayat Abdur Razak. Dari hadis dan astar di atas, dijelaskan bahwa haram hukumnya menerima hadiah dari pihak yang menerima pinjaman, dan ini merupakan pendapat terkuat, wallahu alam. Maka pemilik tabungan di bank konvensional yang hakikatnya adalah sebagai pemberi pinjaman kepada bank tidak boleh menerima hadiah dari pihak bank, dan hadiah tersebut termasuk riba, karena hutang akan dikembalikan bank ditambah dengan hadiah. Sedangkan utang akan bertambah adalah hal yang termasuk ke dalam riba. Jadi, ketika kita menyetorkan uang ke bank, pihak bank akan memanfaatkan uang itu sesuai dengan keinginannya, sekalipun tanpa meminta izin kepada nasabah. Meskipun bank memberikan jaminan, kapanpun nasabah mengambil uangnya, pihak bank siap untuk mengucurkan dananya, karena pihak bank berhak memanfaatkan uang itu. Maka hadiah dari rekening tabungan di bank adalah hutang. Bank mendapatkan utang dari nasabah. Di bank-bank Saudi, produk tabungan diistilahkan dengan al-hisab al-jari, artinya rekening giro, dan secara status sama persis dengan skema rekening Bank Indonesia. Al-hisabat al-jariyah atau rekening giro hakikatnya adalah qard, di mana lembaga keuangan syariah memiliki dana yang disimpan dalam rekening giro dan meminjam dana tersebut dalam tanggungannya. Mengingat rekening tabungan yang ada di bank adalah hutang, maka hadiah yang diberikan oleh bank statusnya adalah hadiah karena hutang, dan itu termasuk riba yang terlarang, karena di dalam Islam tidak diizinkan untuk memanfaatkan sedikit pun keuntungan dari hutang. Dan kesimpulan dari makalah saya ini berdasarkan pembahasan mengenai riba dan hakikatnya dari kasus penerimaan hadiah dari hasil undian bank tersebut dapat dikatakan riba, karena hakikatnya bank adalah sebagai penerima pinjaman dan nasabah sebagai pemberi pinjaman, dan di dalam Islam dilarang untuk mendapatkan manfaat dari pemberian hutang. Sekian pembahasan tentang riba mengenai hukum menerima hadiah dari hasil undian bank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.